mendengarkan pernyataan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Diabetik dan komplikasi perlu mendapat perhatian. Jadi saya mohon orang-orang yang menggunakan atau dirinya untuk menganjurkan jangan vaksinasi, Anda tuh bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal karena tidak divaksin. Jadi saya minta betul karena data, kita bicara pakai data. Jadi data ini menunjukkan itu tuh 69% yang belum divaksin itu yang data meninggal di angka yang terakhir ini. Mayoritas dari pasien dirawat berat, kritis dan meninggal dunia adalah para lansia. Jadi saya mohon yang lansia kalau Anda belum vaksin cepat-cepat vaksin sana. Kemudian oleh karena itu pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan proteksi untuk para kelompok rentan tersebut di atas terutama para lansia yang belum divaksinasi lengkap. Ini betul-betul kami himbau supaya Bapak Ibu sekalian jangan mendengarkan masukan-masukan yang tak jelas itu. Kita bicara data dan keselamatan Anda dan keluarga dan sekeliling. Berdasarkan data-data tersebut di atas, pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Mendorong percepatan vaksinasi terutama dosis 2 untuk para lansia dan kelompok rentan lain seperti juga penyediaan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia. Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan Kepala BKKBN untuk beraksi di lapangan. Kedua, meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk tenaga kesehatan, obat-obatan, dan kenaikan jumlah bed yang dikonversi untuk COVID-19. Jadi jumlah tempat tidur ini sudah kita siapkan sama dengan Delta kemarin. Kemudian mengaktifkan fasilitas-fasilitas isolasi terpusat untuk merawat pasien OTG dan gejala ringan, sehingga tidak membebani rumah sakit. Mendorong penyediaan fasilitas penginapan khusus para nakes. Jadi nakes itu kita harapkan dapat nginap dekat hotel yang dekat rumah sakit, sehingga mereka bisa kita proteksi juga kesehatannya dan juga mereka jangan sampai tertular. Kemudian sesuai arahan Presiden, hanya gejala yang sedang, berat, dan kritis yang masuk dalam rumah sakit. Dan sisanya melakukan isolasi terpusat. Ini hasil diskusi yang dalam dengan para tim, para ahli, kita mau membuat kesimpulan ini. Dan Presiden memberikan endorsement. Pemerintah akan mendorong secara masif penggunaan telemedicine untuk masyarakat yang memiliki gejala ringan. Dan saya kira Menteri Kesehatan sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini sangat membantu pada masyarakat. Jadi jangan diabaikan, pemerintah kita, Kementerian Kesehatan telah bekerja dengan baik dalam hal ini. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi lonjakan kasus Omikron ini, karena pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi gelombang Omikron ini. Masyarakat tetap aja beraktivitas seperti biasa, saya ulangi seperti biasa, sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM. Jadi kalau kita patuh pada itu semua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau Anda punya kasus komorbid belum vaksin, Anda perlu hati-hati karena Anda menjadi salah satu orang yang bisa check out. Pemerintah akan mengambil kebijakan pengetatan lebih terarah untuk kelompok rentan seperti lansia, kelompok komorbid dan yang belum divaksin. Jadi pengetatan PPKM akan berbeda dengan varian Delta. Karena itu Omikron ini lebih menyasar pada kelompok rentan. Jadi kelompok-kelompok yang sehat, Anda berolahraga dengan baik, Anda sudah divaksin, Anda tidak punya komorbid, patuh dengan ini dan hidup dengan gembira, tidak perlu terlalu takut. Tentu ada bahaya, tapi probability-nya itu sangat kecil. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, berdasarkan level assessment saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat. Hal ini terkait dengan keputusan yang dapat dilihat nanti dengan instruksi Mendagri yang akan keluar hari ini. Jadi kita ingin yang ringan-ringan itu jangan masuk di OTG itu di rumah sakit supaya bornya itu tetap rendah, sehingga juga kita lihat nanti ICU, bed ICU itu menjadi juga sangat indikator yang kuat.
Dihadapkan pada karakteristik varian Omikron yang berbeda dengan varian Delta, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian aturan level 3 dengan kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia, komorbid, dan belum divaksin. Jadi target pemerintah ke sana. Beberapa penyesuaian dilakukan sebagai berikut. Untuk industri orientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100% jika memiliki IOMKI dan minimal 75% karyawan dosis kedua vaksinnya dan menggunakan Peduli Lindungi. Peduli Lindungi jangan pernah ditinggalkan. Untuk kegiatan supermarket dapat beroperasi sampai dengan pukul 21 dan maksimal pengunjung 60%, sedangkan untuk pasar raya dapat beroperasi sampai 20.00 dan maksimal pengunjung 60%. Untuk mal akan dibuka pada sampai pukul 21, maksimal 60% pengunjung bagi anak kurang dari 12 tahun, minimal vaksin dosis pertama. Dan tempat bermain anak serta tempat hiburan dapat dibuka maksimal 35% dan wajib bukti vaksinasi dosis untuk anak di bawah 12 tahun. Untuk warteg dan lapak jajan dapat dibuka sampai jam 21, maksimal bisa 60%, dan restoran atau kafe juga dapat dibuka maksimal 60%, pengunjung sampai 21.00. Untuk bioskop tetap kita buka dengan anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk, tetapi harus sudah menerima dosis pertama. Untuk tempat ibadah maksimal 50%, kapasitasnya, fasilitas umum maksimal 25%, dan kegiatan seni budaya juga bisa 25%. Dan teman-teman sekalian, ini semua akan kita lihat terus minggu ini. Kalau minggu ini bagus, kita minggu depan akan lebih longgarkan. Karena kami terus terang tidak ingin juga kita ketakutan dan ekonomi kita terganggu, padahal sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalau kita semua disiplin, kita semua bahu-membahu, tidak saling menyalahkan, mestinya tidak terlalu banyak masalah kita hadapi. Hari ini pemerintah menyadari bahwa terdapat kepenatan, kejenuhan, dan kelelahan akibat pandemi COVID-19 ini yang dialami masyarakat. Namun semua warga negara yang baik tentunya harus sadar bahwa keluar dari pandemi adalah agenda kita bersama. Pemerintah sangat memperhatikan ini dan Presiden tadi memberikan instruksi betul-betul supaya para UMKM, pedagang-pedagang kecil kita itu tetap bisa berdagang dengan baik dan itu kita lindungi. Tapi pedagang-pedagang juga harus disiplin. Kalau belum vaksin, Anda pergi vaksin. Supaya Anda jangan menjadi korban dan keluarganya juga jadi korban. Pemerintah mempersilakan masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi lengkap dan juga booster untuk terus beraktivitas biasa. Jangan takut, tapi tetap masker, cuci tangan itu dilakukan. Marilah kita semua berdoa, semoga Tuhan Maha Kasih senantiasa memberi kesehatan, keselamatan buat kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.